Salam. Selamat hari Minggu. Minggu ini Minggu Palmarum dengan tema Sambutlah Rajamu datang. Baiklah, kita satukan hati dan pikiran kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 162 ayat 1 dan 2. Hosianna putra Daud memasuki kota Sion. Siap-siaplah engkau, atur tata bagi dia. Ranting palma taburlah, buka jalan baginya. Hosianna, marilah kami songsong kaya datang. Hati kami siaplah untuk kami persembahkan, dan umat-Mu berseru, selamat datang padamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati menyedaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-Mu, musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan perdamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu saja pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pujilah Juru Selamat, Hosianna,
bersorak bergema, kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja dan Imam, Ia datang, Raja segala alam, kuasa hormat hanya kepadanya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Dengarlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum Taurat pertama dan maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, suruh Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 149, ayat 1 dan 4. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Yalah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami,
orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini keampunan akan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarilah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 358 ayat 1. Firman Tuhan sebagai epistel bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 52 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Demikianlah tertulis, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorai bersama-sama, hai Tuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana, janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat kata rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar
dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 367 ayat 4 dan 5. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan ada satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidupnya kekal. Amin. Warta Jemaat. Warta Jemaat, Minggu tanggal 5 April, Minggu Palmarum. Pertama, Malam Pasion. Kita akan mengadakan Malam Pasion 3 malam berturut-turut, yakni tanggal 7, 8, 9 April 2020, dan dilakukan di rumah masing-masing pukul 19. Acara akan dikirim oleh gereja secara live recording. 2. Acara ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan tanggal 10 April di rumah masing-masing, dan acara akan dipandu melalui live recording. Ulaon Nahohom, kita akan mengadakan Ulaon Nahohom atau renungan suci di rumah masing-masing pukul 14.
Perjamuan kudus akan dilaksanakan kemudian setelah kondisi normal. 3. Paskah 12 April. Pada tanggal 12 April pukul 5 pagi, gereja menghimbau segenap jemaat untuk melakukan ibadat subuh atau partangyangan buah-buah ijuk. Paskah pertama, kita tetap mengadakan Paskah pertama di rumah masing-masing, yang mana gereja akan menyediakan live recording. Paskah kedua tanggal 13 April. Senin tanggal 13 April, gereja menghimbau agar segenap jemaat mengadakan Paskah kedua, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus di rumah masing-masing. Dan acara akan disediakan juga melalui live recording. Berita duka pada hari Minggu tanggal 29 Maret pukul 8 waktu Indonesia Barat, telah pulang ke rumah Bapa di surga Bapak Insinyur Haposan Panjaitan dari sektor Godung dan telah dikebumikan di pemakaman San Diego Hill. Jemaat dan Parhado HKBP Kebayoran Baru turut berduka cita, semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Kelima, seruan kepada jemaat sehubungan dengan berpulangnya Pendeta Bonatua Siregar, dan untuk meringankan beban keluarga, kami menghimbau segenap jemaat secara sukarela memberikan bantuan melalui sektor masing-masing yang kemudian akan dikumpulkan dan diserahkan kepada keluarga pada acara penghiburan. Demikian warta minggu ini, dan yang tidak dibacakan pada saat ini, marilah kita membawa dalam doa masing-masing. Tuhan Yesus si Parman, au biru nado, Yesus gok di horohaku, sai ihut tonoku, sai ihut tonoku, sai hutonoku, Yesus gok di horohaku, sai hutonoku. Konau suruhamu, ai hatam somagogo, dungiho uhud manogu, dongaki manopoto, taitima sudetu, taitima sudetuho, saya si roham saitogu, sahatma sudetuho, saya si roham saitogu, sahatma Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184 ayat 1 sampai 3 sambil mengumpulkan persembahan.
Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, waktu sakit badanku, aku ditungguinya dari surga mulia. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai dan memberkati engkau sekalian di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita menenteramkan hati dan pikiran kita. Kita mendengar firman Tuhan pada minggu kita sekarang ini, yaitu Minggu Palmarum. Dalam minggu ini kita akan memasuki Pasion dan juga mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengenang satu peristiwa yang luar biasa, yaitu kematian Tuhan Yesus. Firman Tuhan diambil dari kitab Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai yang ke-19. Saya baca buat kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah episode terakhir
di mana dia sebelum memasuki peristiwa Via Dolorosa, dia datang sendiri ke Yerusalem dan dia mengerti bahwa ini harus dilakukan dan dia tahu bahwa ini harus terjadi. Oleh sebab itu pada perayaan Pondok Daun dia datang, dan ini adalah satu tradisi orang Yahudi. Maka peristiwa ini sekaligus menggenapi apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa ketika seseorang datang dan dielu-elukan dengan daun palem, itu artinya ada sukacita yang luar biasa, dan biasanya itu adalah semacam penyambutan terhadap seorang pahlawan, terhadap satu pasukan atau kepada pemimpin pasukan yang sudah memenangkan satu pertempuran dan memberikan hadiah kemenangan bagi bangsanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa Yesus datang dan disambut dengan teriak atau sebutan Hosanna. Di sana terkandung makna Hosanna, berilah kami keselamatan, atau engkaulah yang menyelamatkan kami. Itu benar bahwa Yesus datang untuk memenuhi tugas dan panggilannya, memberikan keselamatan kepada segenap umat manusia agar terbebas dari perbudakan dosa. Persoalannya, dia datang tidak mengenaikan satu kuda jantan yang besar, yang gagah. Kenapa? Karena pada zaman itu kuda besar atau kuda jantan yang gagah yang biasa atau yang kerap kali dipakai oleh para pemimpin pasukan, itu adalah kuda perang yang menyimbolkan satu kekuatan, yang menyimbolkan satu kekuasaan. Tapi Yesus tidak mengenakan itu karena dia ingin memberikan berita kepada bangsa, bahwa kepada Yahudi, bahwa kepada semua orang Israel atau kepada umat manusia yang merayakan Paskah sampai saat ini, itu satu simbol atau satu isyarat mengatakan bahwa dia datang bukan menjadi seorang pahlawan nasional Yahudi atau Israel, dia bukan sebagai seorang pahlawan perang yang mengangkat senjata, tetapi dia adalah Mesias, anak Allah yang penuh dengan kelemah lembutan. Itu makanya dia mengenakan keledai, anak keledai yang bahkan belum pernah ditunggangi oleh siapapun, dan itu adalah simbol dari satu kesederhanaan. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh para nabi-nabi atau nubuatan-nubuatan, bahwa raja yang datang itu adalah raja yang penuh dengan kelemah lembutan. Dia adalah Mesias, anak Allah yang menyelamatkan umat manusia. Saudara, hal ini sekarang bergema kepada kita, dan kita akan mengatakan Hosanna. Tapi sebelum kita mengatakan Hosanna, kita juga boleh melihat bahwa kenapa para orang banyak pada saat itu menggemakan Hosanna kepada Yesus yang datang ke Yerusalem. Sebab mereka yang menyebut Hosanna, yang menyeru Hosanna, itu mereka adalah orang-orang yang sudah melihat tanda-tanda keajaiban atau mukjizat-mukjizat yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada mereka atau tunjukkan, atau yang Tuhan Yesus sudah tunjukkan kemahakuasaan Allah terhadap segala apapun, bahkan kematian sekalipun.
kematian yang sangat ditakuti oleh orang-orang berdosa, justru pada Yesus, di hadapan Yesus itu sudah kehilangan kuasanya. Kuasa maut sudah ditaklukkan. Itu ketika Yesus memanggil Lazarus, keluarlah dari kuburmu. Orang banyak melihat itu dan Lazarus bangun dari kematian. Dan peristiwa itu meyakinkan kepada segenap umat manusia, simbol kepada segenap manusia atau pemberitaan kepada segenap umat manusia untuk tidak takut akan bahaya atau sengat daripada iblis, sengat dari kematian yang menjauhkan kita dari Tuhan. Karena sengat daripada kuasa maut telah ditaklukkan oleh Yesus. Itu makanya mereka, ketika mereka mengetahui bahwa yang datang ke Yerusalem adalah Yesus, mereka datang, mereka mengeluh-elukannya, dan sembari di sana mereka berharap suatu ketika Yesus boleh menjadi pahlawan mereka, pemimpin mereka untuk menyatakan perang kepada pasukan atau penguasa-penguasa penjajah yang pada saat itu mereka masih dijajah oleh bangsa Rom. Tapi Yesus dengan segera memberitakan bahwa yang dia tunggangi adalah keledai. Dia bukan seorang panglima militer. Dia bukan seorang yang menjungkir balikan suatu ketidakadilan dengan pedang. Tapi dia menjungkir balikan kejahatan, kuasa kegelapan, kuasa iblis dengan kasih sayang. Dia menghapus air mata, memberikan hadiah buat orang yang sedang kesusahan, bukan dengan barang mewah, tapi dia memberikan kasih sayang. Dia menyertai. Penyertaan Yesus kepada siapa saja dalam kondisi apa saja melahirkan sukacita. Itu makanya di mana Yesus berada, di sana ada sukacita. Ketika Yesus berada di kerumunan orang yang sedang berduka, mereka yang menangis menjadi bersukacita karena yang mati dibangkitkannya. Ketika ada orang yang sakit lumpuh, ada orang yang buta dan tidak bisa bicara, bahkan yang dikuasai oleh kuasa kegelapan yang berseru-seru minta tolong, dan ketika Yesus hadir, mereka sembuh, bahkan kuasa iblis diusir, dienyahkan. Inilah makna dari Minggu Palma, yaitu sukacita, gembira. Kita akan menyongsong juru selamat kita bukan dengan sesuatu yang luar biasa, sesuatu pesta yang sorak-sorai yang luar biasa. Kita akan menyongsong kemerdekaan kita dari perbudakan iblis dan dosa, bukan dengan dentuman meriam, bukan dengan pesta kembang api. Justru kita akan dituntun 3 malam untuk mengenang riwayat perjalanan Yesus yang memberikan kemenangan itu. Dan saat itu juga kita juga akan diajak untuk melakukan renungan suci atau yang kerap kali kita sebut Marulan Nakohom. Di sana kita akan melihat dan merasakan bagaimana kehadiran Yesus yang memberikan kemenangan bagimu. Kita akan merasakan bagaimana Yesus yang memberikan sukacita bagimu. Bagaimana Yesus yang hadir bersama-sama dengan engkau dan yang tidak pernah mau meninggalkan engkau. Dia akan memampukan dan menguatkanmu menghadapi apapun. Orang percaya akan tetap menghadapi apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia. Tetapi orang percaya dikuatkan dan dimampukan menghadapi apapun yang ada di hadapannya. Lalu
dalam kondisi kita sekarang, masihkah kita akan mengatakan Hosana? Saudara tetap katakan Hosana bagi Raja yang maha tinggi. Hosana bagi Dia yang datang dengan kemuliaan. Karena apa? Karena memang Yesus adalah juru selamat kita. Maka dalam seruan Hosana itu kita boleh mengatakan, Hosana ya Yesus, berikan kami keselamatan untuk menghadapi apapun yang terjadi, bahkan wabah yang sedang mengancam, bahkan monster yang bernama Corona yang sedang menebarkan ancamannya. Dengan sebutan Hosana, kita akan mengatakan, Hosana, Yesus bersama denganku. Maka kuasa monster Hosana, monster COVID-19 juga akan enyah. Saudara, mungkin ada di antara kita yang sedang berduka. Kita mendengar tadi dari warta bahwa Amang Pendeta kita juga sudah dipanggil, tapi tentu dengan sebutan Hosana Inang Friska dan anak-anak akan beroleh kegembiraan. Karena apa? Di dalam sebutan Hosana, di situ termaktub satu seruan, ya Tuhan berikan aku keselamatan, ya Tuhan sertai aku dalam perjalanan hidupku. Kita juga tadi mendengar bahwa Amang Haposan Panjaitan telah berpulang. Maka kita menyerukan kepada keluarga Inang Borupohan dan anak kami Graciano untuk berseru Hosana. Dalam seruan itu termaktub satu permintaan, ya Yesus, ya Tuhan, jangan tinggalkan kami. Maka saudara yang bersama, yang sedang menghadapi duka, tetap boleh mengatakan, tetap dengan penuh semangat katakan, Hosana bagi Raja yang datang, Hosana bagi Dia yang juru yang menyelamatkan. Seruan itu adalah panggilan untuk tetap bersama dengan Dia. Saudara, hanya Dia yang bisa menghapus air mata bagi mereka yang berduka, digantikan dengan kegembiraan. Maka mari kita bersama-sama serentak dengan menyebutkan Hosana, Hosana, Hosana. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Dia yang datang adalah Raja yang penuh dengan kelemah lembutan, yang penuh dengan kasih. Dia maha kasih. Apa yang engkau butuhkan Dia beri. Ketika engkau berduka, Dia hapus air matamu. Ketika engkau lemah, Dia berikan kekuatan kepadamu. Ketika engkau takut dan cemas, Dia menyemangatimu. Dia mengatakan, anakku, jangan takut, aku di sampingmu, aku sedang memelukmu. Mari bangkit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bersukacitalah bersama dengan para makhluk surga, bersama dengan umat manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini, bersukacita untuk mengatakan Hosana, untuk merayakan kembali bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Dan itu sudah dinubuatkan, bahkan sudah dijanjikan. Bahkan ketika Yesus masih di kandungan, para malaikat mengatakan kepada Maryam, engkau akan menyebut namanya Immanuel, artinya Tuhan beserta dengan kita. Dia tetap menyertaimu, Dia tetap menyertai kita. Dengan imanmu, berserulah tetap kepadanya, jangan lengah, tetaplah hidup bersama dengan Yesus. Amin. Bapa, kami selalu berseru kepadamu dan kami boleh mengatakan Hosana. Di dalam seruan itu termaktub satu makna, berilah kami keselamatan. Dan keselamatan itu sudah Engkau berikan lewat penebusan Yesus, lewat penebusanmu melalui anakmu yang tunggal di kayu salib.
darahnya, darah suci itu sudah menyucikan kami dari segala perbudakan dosa, dan kami boleh dimerdekakan, dan serentak dengan itu kami boleh menjadi pewaris kerajaan Allah. Bapa, kami berdoa, anakmu berdoa buat segenap jemaatmu agar imannya tidak lemah dan tidak lengah. Saudara memberikan, Bapa, Engkau memberikan saudara-saudara kami kemenangan dalam perjalanan kehidupannya. Engkau memberikan saudara-saudara kami sukacita di tengah duka citanya, Engkau gantikan dengan sukacita. Engkau berikan kesembuhan, dan Engkau juga memberikan berkat bagi mereka yang sedang merayakan ulang tahun kelahiran atau juga ulang tahun pernikahannya, sehingga mereka tetap bersujud bersyukur kepadamu, boleh mengatakan, Bapa, terima kasih dan terimalah ucap syukurku. Ya Bapa, berkati gerejamu agar senantiasa menyaksikan iman dengan penuh percaya hanya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita menyanyikan lagu pujian dan mengumpulkan persembahan, saudara jemaat yang kami kasihi, sebagai gembala kami menghimbau agar kita tetap mengingat apa yang diwartakan tadi, tetap memberikan waktu untuk melakukan passion di rumah, karena saatnya kita harus mengenang perjalanannya menuju Golgota di rumah kita masing-masing dengan penuh sukacita, dan juga mengadakan renungan suci pada hari Jumat Agung pukul 14. Jangan ada yang lalai, jangan ada yang lengah, supaya imanmu tidak lemah. Secara khusus juga kami menghimbau, di mana HKBP Kebayoran Baru tengah berduka, hambanya Pendeta Bonatua telah dipanggil Tuhan ke sisinya. Adalah baik bila kita mengingat apa yang sudah dilakukan atau yang pelayanan daripada hamba Tuhan kepada kita. Kami mencoba mengetuk hati dan pikiran kita sekalian, biarlah kita boleh memberikan spontanitas kita untuk membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Kumpulkanlah itu melalui sektor masing-masing, dan tentu akan kita sampaikan pada saat yang akan kita tentukan untuk meringankan beban keluarga yang sudah ditinggalkan. Saudaraku, jangan rasakan itu sebagai satu beban, tapi biarlah sebagaimana kata firman Tuhan, ingatlah mereka yang pernah melayanimu. Tuhan memberkatimu sekalian. Kita bernyanyi dan memuji Tuhan. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku beritakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Entoslah hai hatiku, pelindungmu percayalah, jangan
Jangan tinggalkan Tuhanmu, sumber segala kurnia. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Berkatilah dan terimalah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Buka hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur padamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam damai untukmu. Selayaku
O God, my Father, there is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou